Hello Technolovers! Tensi perang Rusia-Ukraina kembali naik setelah Moskow mengumumkan penempatan sistem rudal terbaru yang disebut mampu membawa hulu ledak nuklir di Belarusia. Pengumuman itu datang hanya sehari setelah Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan drone berskala besar yang menurut klaim Moskow menargetkan kediaman Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian merilis sebuah rekaman video. Di dalamnya, tampak sistem rudal baru bernama Oreshnik bergerak perlahan melewati hutan bersalju. Kamera memperlihatkan para prajurit menutupi kendaraan tempur dengan jaring kamuflase hijau. Sementara bendera dikibarkan di sebuah pangkalan udara di Belarusia Timur, tak jauh dari perbatasan Rusia. Penayangan video itu banyak dipandang sebagai bagian dari pesan yang terkoordinasi, bukan cuma untuk menelan Eropa secara psikologis, tapi juga untuk membentuk opini publik di dalam negeri Rusia. Seolah-olah eskalasi yang lebih besar bisa saja terjadi kapan saja. Dan jika penempatan rudal itu benar-benar dilakukan, dampaknya bukan sekedar simbolik. Secara geografis, menempatkan sistem semacam itu di Belarusia dapat memperpendek jarak yang pada akhirnya berarti memperpendek waktu tempuh rudal Rusia menuju ibu kota negara-negara Uni Eropa. Pesannya jelas, Rusia ingin menunjukkan bahwa jangkauannya makin dekat. Dilansir The Guardian, Rabu 31 Desember 2025, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menyatakan bahwa 10 sistem Oreshnik akan ditempatkan di negaranya. Pernyataan itu muncul setelah sehari sebelumnya Presiden Vladimir Putin mengatakan sistem tersebut sudah memasuki masa tugas aktif. Putin menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan para jenderalnya. Dalam kesempatan yang sama, ia kembali menegaskan niat Rusia untuk merebut lebih banyak wilayah Ukraina, termasuk Zaporizhia di bagian selatan. Nada yang disampaikan bukan nada defensif, melainkan penegasan target perang yang menurutnya belum selesai. Masih pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melontarkan peringatan keras. Pembalasan akan dilakukan terhadap Kyiv dan daftar target serangan disebut sudah disiapkan. Peringatan itu disampaikan menyusul klaim Moskow soal sebuah insiden pada Minggu malam yang menurut Rusia melibatkan 91 drone Ukraina dan menargetkan istana kepresidenan Rusia di wilayah Novgorod. Namun sampai titik ini, Kremlin belum menyertakan bukti yang bisa memvalidasi tuduhan tersebut. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, pada Selasa mengatakan tidak akan ada bukti yang dipublikasikan karena seluruh rudal atau drone menurut klaim mereka telah ditembak jatuh. Ia juga mengaku tidak bisa menjelaskan mengapa tidak ada puing-puing yang ditemukan di lokasi yang diklaim menjadi sasaran serangan. Kesaksian warga setempat justru menambah tanda tanya. Media independen Rusia, Sota, melaporkan bahwa warga di wilayah itu mengatakan mereka tidak mendengar ledakan, juga tidak mendengar suara tembakan sistem pertahanan udara. Tidak ada peringatan serangan udara yang dikeluarkan. Dan yang tak kalah mencolok, tidak beredar rekaman ponsel yang menunjukkan asap atau api, sesuatu yang biasanya muncul setidaknya dalam bentuk visual ketika serangan udara benar-benar terjadi. Dari pihak Ukraina, Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha dengan tegas membantah tuduhan Moskow yang menyebut cerita itu sepenuhnya direkayasa dan meminta negara-negara lain untuk mengabaikannya. Hampir satu hari berlalu, dan Rusia masih belum memberikan bukti yang masuk akal atas tuduhan mereka. Dan mereka tidak akan melakukannya karena tidak ada. Serangan semacam itu tidak pernah terjadi, tulis Sybiha di platform X. Sybiha tidak secara langsung menyerang Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski sehari sebelumnya Trump menyampaikan dukungan keras terhadap versi Rusia. Trump menyatakan Putin menyampaikan kabar tentang serangan itu kepadanya lewat percakapan telepon. Satu hal, bersikap ofensif. Karena mereka memang ofensif. Hal lain adalah menyerang rumahnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal semacam itu, kata Trump. Di sisi lain, Sybiha justru menyoroti reaksi beberapa negara, India, Pakistan, dan Uni Emirat Arab yang menyatakan keprihatinannya atas laporan serangan drone tersebut. Yang menyebut respon seperti itu ketika dasarnya adalah klaim yang tidak terbukti justru menguntungkan propaganda Rusia. Reaksi semacam ini terhadap klaim manipulatif Rusia yang tidak berdasar hanya bermain ke dalam propaganda Rusia dan mendorong Moskow untuk melakukan lebih banyak kekejaman dan kebohongan, ujarnya. Sementara itu di lapangan, situasinya juga menunjukkan ironi. Komandan Ukraina mengatakan,
Drone kamikaze Rusia kerap melintas di atas kompleks pemerintahan yang digunakan Presiden Volodymyr Zelensky saat menuju ibu kota. Seorang perwira, kepala unit pertahanan teritorial 112, mengatakan timnya menembak jatuh 2 drone pada Sabtu di atas kediaman negara di Koncha-Zaspa, selatan Kiev. Setiap kali ada serangan berskala besar, mereka terbang di wilayah kami. Selalu ada syahid. Cukup sering kami menembak jatuhnya di tempat ini, kata prajurit tersebut kepada The Guardian. Ia juga membagikan video yang memperlihatkan drone musuh terbang rendah di langit musim dingin yang pucat dan putih. Sebuah pengingat bahwa ancaman udara bukan wacana, tapi rutinitas. Di tengah eskalasi retorika dan ancaman militer, Ukraina mencoba menjaga fokus pada jalur diplomasi untuk mengakhiri konflik. Upaya ini mengikuti pertemuan selama 2 jam antara Zelensky dan Trump pada Minggu di Florida. Keduanya membahas rencana perdamaian 20 poin, di mana Amerika Serikat akan menawarkan jaminan keamanan pasca perang kepada Ukraina, dengan keputusan akhir yang akan ditentukan melalui pemungutan suara di Kongres. Namun sampai sekarang belum ada kemajuan terkait masa depan Donbas di timur Ukraina. Putin bersikukuh wilayah itu harus diserahkan kepada Rusia. Zelensky menolak tegas gagasan penyerahan wilayah. Sebagai alternatif, ia mengusulkan pembentukan zona demilitarisasi yang dapat dikukuhkan melalui referendum, tetapi hanya jika Rusia menyetujui gencatan senjata setidaknya selama 60 hari. Zelensky juga menuduh Rusia menyebarkan berita palsu karena pembicaraannya dengan Trump berlangsung cukup berhasil. Dan karena menurutnya ada kemajuan dalam beberapa pekan terakhir antara delegasi AS dan Ukraina, Rusia, kata Zelensky. Dan karena menurutnya ada kemajuan dalam beberapa pekan terakhir antara delegasi AS dan Ukraina. Rusia, kata Zelensky, melontarkan tuduhan justru karena tidak menginginkan hasil positif apapun bagi siapapun dalam format ini. Di sisi Eropa, Zelensky dijadwalkan bertemu para pemimpin Eropa pada 6 Januari di Prancis. Dalam konferensi yang diselenggarakan Presiden Emmanuel Macron, pertemuan itu akan membahas kontribusi Eropa dalam kemungkinan operasi penjaga perdamaian. Setelahnya, diperkirakan akan ada pertemuan lanjutan antara para pemimpin Eropa dengan Trump dan tim Gedung Putih di Washington. Dan di titik inilah dunia menahan napas. Apakah ini akan menjadi jalur menuju deeskalasi atau justru pembuka bab baru yang lebih berbahaya?